Alhamdulillah teman-teman. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini dalam acara Rebab Rembukan Bab Budaya yang telah memasuki edisi yang ketiga dengan tema mengenal Tari Putri Gaya Surakarta. Bersama saya Dina Puan Maharani selaku moderator dan mahasiswa sastra daerah FIB tahun 2020 dan juga pemateri kita yang spesial pada sore hari ini yaitu Mbak Citra Wahyu Arsiani, alumni FIB UNS dan aktif di UKM BKKT UNS. Baik, saya yang pertama akan membacakan CV dari Mbak Citra Wahyu Arsiani SD. Di sini juga tertera alamat emailnya citrawahyu84@gmail.com dan nomor telepon 085 647 126 673 dan alamat Jalan Sungai Indragiri 75 Sangat. Riwayat pendidikan dari Mbak Citra sendiri itu dari TK Marsudi Jakarta tahun 1996 dan SD di SD Marsudi Jakarta tahun 2002. Kemudian lanjut di SMPTL Bintang Laut tahun 2005, SMA 3 Surakarta tahun 2008, D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret tahun 2012, dan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret tahun 2015. Pengalaman dari Mbak Citra sendiri bekerja di Pusat Dosif Solo, jabatan sebagai staf accounting pajak dan bookkeeper dari Desember tahun 2015 sampai Maret tahun 2016. Pengalaman seni dari Mbak Citra sendiri mulai dari SD sampai kuliah selalu ikut perlombaan pekan seni. Kemudian dari TK sampai SD belajar sanggar Surya Sumirat dan sering ikut lomba dan pentas bersama sanggar. Kemudian sejak SMP kelas 2 sampai sekarang berlatih tari di Kemampuan Langan Projo Puro Mangkunegaran. Kemudian pernah belajar dan mengajar tari di UKM BKKT UNS sampai sekarang. Lalu pernah belajar tari dengan studio Taksu, kemudian pernah terlibat dalam pementasan Matah Api di Singapura tahun 2010 dan di Jakarta pada tahun 2013. Kemudian terlibat dalam proses penggarapan vaksinasi UNS dan yang terakhir membuat karya budaya UNS. Dan kesibukan sekarang sebagai ibu rumah tangga, aktif sebagai abdi dalam di Puro Mangkunegaran dan pengurus sebagai sekretaris di Puro Mangkunegaran, masih membersamai adik-adik UKM BKKT UNS dan tim pemasaran cabang Jawa Tengah Skincare Meruna Official. Sekian yang dapat saya bacakan melalui CV tersebut. Lalu masuk pada acara inti, yaitu diskusi mungkin sampai nanti pukul 16.35. Waktu dan tempat, semoga saya persilahkan untuk Mbak Citra. Ya, selamat sore semuanya, salam kenal. Saya Citra Wahyu Arsiani. Kebetulan saya alumni akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya dihubungi oleh
teman-teman untuk mencoba untuk sharing dengan teman-teman ya. Pengalaman pribadi saya mengenai tari Putri Gaya Surakarta khususnya. Nah, di sini kita cukup mengenal secara garis besar saja dulu apa sih tari Putri Gaya Surakarta dan awal mulanya tuh dari mana itu. Langsung aja ya. Ya, di sini saya ambil menurut Sudarsono, tari itu merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak ritmis dan indah. Sedangkan menurut M. Jazuli, tari itu merupakan gerak yang indah, lahir dari tubuh yang bergerak berirama dan berjiwa sesuai dengan maksud dan tujuan tari. Ya, jadi menurut saya dari dua definisi tersebut kita bergerak, kita istilahnya kita jalan itu pun menurut saya sudah merupakan sebuah tarian. Jadi hal simple, hal sepele yang kita lakukan dengan tubuh itu menurut saya adalah kita melakukan sebuah tarian. Nah, kalau kita membuat karya itu dari sebuah gerakan yang kita lakukan itu kita olah kembali, kita olah dengan rasa, kita olah dengan detail gerak. Jadi kan sebenarnya sebuah garapan tari itu berasal dari gerak keseharian kita. Contohnya ya berjalan tadi dalam suatu garapan tari itu bisa menjadi salah satu unsur gerak tari menurut saya pribadi. Nah, hal sepele untuk yang kita lakukan sehari-hari itu merupakan sebuah tarian menurut saya pribadi. Kemudian yang kedua, pencapaian kepenarian yang lebih baik untuk dibutuhkan yang namanya wirogo, wiroso, dan wiromo. Ya itu yang saya bicarakan tadi ya. Jadi suatu gerak tari itu akan menjadi lebih indah ketika kita gunakan dengan wirogo. Wirogo itu apa sih? Wirogo itu aspek gerak tari, baik berupa sikap gerak, penggunaan tenaga, serta proses gerak yang dilakukan oleh penari maupun seluruh kesatuan unsur dan motif gerak yang terdapat dalam suatu tarian. Jadi wirogo itu bentuk gerakan, detail gerakan ketika kita melakukan sebuah tarian. Yang kedua kita membutuhkan yang namanya wiromo. Sebentar, sebelumnya suara saya terlihat jelas? Jelas banget ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang kedua kita butuh yang namanya wiromo. Apa sih wiromo? Wiromo itu menyangkut pengertian irama gending atau irama gerak dan juga ritme gerakan. Seluruh gerak atau wirogo itu senantiasa dilakukan selaras dengan wiromonya, ketukan-ketukan hitungan tarian, kecepatan pukulan balungan suatu gending, dan suasana gendingnya. Unsur wiromo inilah yang selanjutnya akan mengatur panjang dan pendeknya suatu frase gerak. Nah, suatu bentuk karya tari itu sebenarnya tidak perlu menggunakan musik atau irama lagu, itu juga bisa jadi suatu karya garapan. Jadi dengan suatu ketukan, misalkan kita menggunakan ketukan kaki kita hentakkan, itu nantinya akan menjadi sebuah irama dalam suatu pengkaryaan tari. Jadi gerakan yang berirama, kita tentukan ritme atau ketukannya itu tidak harus dengan lagu, tapi dengan hentakan kaki kita, hentakan tangan kita, itu sudah merupakan suatu irama, atau dengan suara kita
itu sudah kita sudah bisa membuat suatu karya. Kemudian Wiromo. Wiromo itu lebih banyak bersangkut pautan dengan masalah isi dari suatu tarian. Di dalam suatu studi tari Jawa, masalah isi ini selalu banyak dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang terdapat di dalam filsafat Joget Mataram dan Hasta Sawondo. Nah, kalau Wiromo itu lebih ke pendalaman rasa. Ini Wiroso, maaf, ini Wiroso bukan Wiroso. Yang ketiga Wiroso ya Mbak, itu bukan Wiromo, itu adalah rasa. Jadi gerakan yang kita ciptakan itu kalau diisi dengan rasa itu hasilnya berbeda. Jadi ketika kita hanya melakukan, misalkan hanya berjalan, ketika kita melakukan suatu karya, kita punya tujuan karya, diisi dengan tujuan karya tersebut, nanti hasilnya juga berbeda ketika kita hanya berjalan biasa dengan berjalan dengan suatu tujuan, istilahnya seperti itu. Itu Wiroso. Kemudian nah, tadi kita ada yang namanya Hasto Sawondo. Di sini ada 8 Hasto Sawondo yang harus dipahami oleh seorang seniman tari tradisi. Yang pertama itu pacak. Pacak itu merupakan ketepatan teknik penari dalam menentukan batasan-batasan gerak tubuh yang menyangkut wilayah unsur-unsur gerak, misalnya luas sempit, tinggi rendah, dan sebagainya. Jadi, misalkan adet suatu tari, yang namanya adet suatu tari itu contohnya ada adegan mendek. Jadi ada volume ketika dia berdiri tegak, ada juga volume ketika dia mendek, lututnya ditekuk. Nah, contohnya seperti itu. Pacak seorang penari tradisi khususnya itu biasanya dia mendek namanya. Pacak pertama seorang penari tradisi itu yang paling utama itu yang namanya pacak mendek, misalkan itu. Terus volume itu misalkan ketika kita ulap-ulap, misalkan ini, itu volumenya seberapa, lambaian tangannya itu volumenya seberapa, misalkan contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua pancat itu berkaitan dengan aturan gerak langkah, aliran gerak atau sambung rapat antara vokabuler satu ke yang lain. Nah, pancat itu kayak ibaratnya sambungan antara gerak satu dengan yang lain. Itu pancat. Terus lilet itu gerak-gerak seluruh anggota tubuh yang harus menceritakan satu keindahan. Jadi tubuh itu ketika kita melakukan gerakan itu bercerita. Dalam suatu karya pasti memiliki arah. Oh, ini misalkan kita nari gambyong misalkan. Nah, gambyong itu apa sih? Ceritanya tentang apa? Gambyong itu ceritanya tentang remaja yang beranjak dewasa, yang sedang bersolek diri. Ya udah, itu yang kita ambil rasanya. Gimana ketika gerakan bersolek diri itu ya rodok kenes misalkan kayak gitu. Itu wilet. Dia luwes itu merupakan gerak penari yang harus terampil dan menarik. Nah, ini lebih ke bentuk
bentuk tubuh diolah supaya tidak kaku. Jadi seorang penari itu luwes ketika gerak tubuhnya ini tidak kaku, istilahnya gitu. Kemudian lulut itu merupakan seluruh kembangan gerak yang dilakukan harus terkontrol dan terkendali dalam kesatuan rasa. Nah, lulut itu misalkan kita melakukan gerakannya itu tidak terlalu lebay, misalkan seperti itu. Jadi kadang sekarang ada ya yang namanya gambyong itu memang kenes, cuman kadang sekarang banyak yang melakukannya menurut saya sedikit lebay, artinya terlalu punjul. Apa ya? Kadang tidak terkontrol, kayak mesemnya, kayak gerakannya itu terlalu patah-patah kalau menurut saya. Jadi kesannya kayak terpatah-patah gitu. Itu yang namanya lulut. Jadi kita harus kontrol gerak kita. Seberapa sih volumenya, seberapa, biar tidak terlihat berlebihan itu tadi. Kemudian ulat itu polatan penari yang berisi atau tajam, terus harus tertuju pada satu titik yang pasti. Misalkan kita nari semacam golek atau gambyong, polatannya seberapa sih? Pandangan mata itu setinggi apa? Oh, setinggi dada manusia misalkan. Kalau bedoyo itu setinggi apa? Setinggi pinggang manusia, misalkan seperti itu. Itu namanya ulat. Kemudian iromo itu gerak irama harus selaras dengan musik tariannya. Ketukan dalam suatu gerak ketika disambungkan dengan musik itu harus tepat, hitungannya itu harus tepat. Gending itu penari harus menjauhi rasa gending atau musik tariannya. Nah, paling tidak seorang penari itu harus tahu di mana titik gongnya, di mana titik kenongnya, hitungannya satu gongan itu berapa. Setidaknya secara garis besar seorang penari itu harus tahu, oh iki pas gong pas iki misalkan. Jadi itu nanti yang menjadi dengan kita suatu bentuk tarian dari Jakarta. Nah, bentuk tarian dari Jakarta itu ada 4 jenis. Yang pertama bentuk tari gambyong. Istilah gambyong pada mulanya itu nama seorang penari tayub atau ledek. Kemampuan tari dan vokal yang sangat baik. Tari gambyong merupakan salah satu genre tari putri dalam tari tradisional Jawa gaya Surakarta. Tarian ini biasanya disajikan oleh seorang atau beberapa orang penari. Nah, tari gambyong ini ada juga yang mengartikan tarian ledek. Ledek itu apa sih? Ledek itu sebutan dari orang zaman dulu itu, seorang penari itu disebut ledek. Jadi dia ledek, dia kalau yang sekarang di Jawa Timur ya itu yang berkembang itu tayupan. Jadi dia merupakan suatu gerakan tari yang disertai dengan sindenan gitu. Itu gambyong. Jadi ini bisa dilakukan seorang diri, bisa juga berkelompok, 3 orang, 5 orang, 7 orang, 9 orang, itu bisa. Kemudian yang bentuk tari kedua itu bentuk tarian pasihan. Tari pasihan gaya Surakarta merupakan suatu kelompok tari yang disusun dalam bentuk duet atau pasangan silang, jenis tipe karakter dengan tema percintaan. Karakter yang dimaksud yakni putri alus, putra alus, putri lanyap, putra alus, putri alus, putra gagah.
Jadi kasihan itu seringnya itu kisah percintaan. Contohnya tari Lambang C, tari Karon C, itu putra putri. Terus Bambangan Cakil. Bambangan Cakil itu bisa dilakukan oleh putra putri, bisa dilakukan oleh putra putra juga bisa. Kemudian itu contohnya itu ya. Yang ketiga, bentuk tari wireng atau petilan. Tari wireng merupakan tari yang ditarikan oleh dua orang atau lebih, yang bertemakan peperangan dan memiliki struktur gawang atau pola lantai yang sudah ditentukan atau sudah pakem. Sedangkan petilan merupakan tari yang mengambil dari suatu cerita tertentu atau karakter tertentu yang kemudian dijadikan tarian lepas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tari wireng atau petilan adalah suatu koreografi tari yang bertemakan peperangan dan memiliki struktur pola lantai pakem, namun mengambil atau mencuplik pada sebuah cerita. Misalkan cerita Ramayana, ada perang kembang. Perang kembang berarti itu ada yang namanya wireng Bambangan Cakil. Contohnya Bambangan Cakil. Jadi kan kita ambil cuplikan satu adegan dalam sebuah cerita besar, itu akan menjadi satu koreografer baru. Contohnya seperti itu. Jadi kalau orang Bambangan Cakil itu wireng, petilan itu bisa perang kembangnya yang dipetil. Kalau petilan perang kembang itu nanti Bambangan Cakil bisa dengan buto-buto itu. Nah, bisa ditarikan dua atau lebih itu tadi. Kalau dua, misalnya Bambangan Cakil hanya dilakukan dua orang. Tapi kalau perang kembang, petilan dari sebuah cerita itu bisa dilakukan oleh 6 orang misalkan. Dua itu Bambangan Cakil, kemudian 4 orang buto, misalkan seperti itu. Kemudian tari serimpi. Tari serimpi itu merupakan suatu jenis tari ritual putri yang dipergelarkan di suatu keraton, ditarikan oleh 4 orang penari. Menurut Bapak KRT Harjonagoro, seorang abdi dalam Keraton Surakarta, juga pendiri Museum Keraton dan Kepala Museum Raja Pustaka sejak zaman Pakubuwono ke-12 tahun 1963. Tari serimpi itu dilakukan oleh golongan Kenyo yang tinggal di Keputren, Keraton Surakarta, dan Yogyakarta. Jenis tari lain yang mirip atau sejenis tari serimpi adalah tari bedoyo. Tari ini dilakukan oleh golongan bedoyo yang sebagai penghuni Keputren Keraton. Jadi tari serimpi itu berawal dari keraton. Putri-putri keraton dulu yang menyajikan, dan kebanyakan yang namanya serimpi atau bedoyo itu memang lebih ke ritual atau sakral. Jadi mereka punya nilai nilai ritualnya. Jadi ketika serimpi itu ditarikan, itu pasti akan ada ritual-ritual yang harus dilakukan, entah itu serimpi, entah itu bedoyo. Misalkan harus ada sajennya, harus ada, kalau bedoyo itu juga ada yang penarinya harus puasa, ada juga yang ketika menarikan bedoyo yang memang sakral, disakralkan di suatu keraton itu, dia tidak boleh dalam keadaan
mens lah atau apa. Tapi kalau sekarang itu bisa dilakukan, tetapi harus dengan istilahnya, kalau sekarang kan kita nggak bisa ya, maksudnya oh jadwal kamu haid itu kapan ya, nggak mungkin ya kan. Sedangkan sekarang mencari seorang penari itu tidak mudah. Nah, itu bisa dilakukan tetapi harus dengan ritual. Artinya ketika penari itu pada saat hari H menarikan tarian bedoyo yang disakralkan oleh keraton atau Puro Mangkunegaran, itu nanti mungkin ada suatu ritual. Tapi yang saya tahu di Puro Mangkunegaran itu cukup ketika kita nyuwun dongo, istilahnya sebelum nari itu kita ada yang namanya nyuwun dongo dulu. Di situ seorang penari yang sedang datang bulan pada saat itu harus meminta izin dan meminta maaf karena hari itu dia istilahnya dia kotor. Kotor itu dalam artian dia sedang datang bulan dan nyuwun pengestu supaya semua berjalan dengan lancar. Kalau itu tidak dilakukan, percaya tidak percaya, memang pernah seorang penari itu haid tanpa ada yang namanya kulonwun itu tadi. Pada saat menari memang pernah terjadi itu sampai haidnya keluar, tembus sampai luar pakaian yang kostum yang dipakai. Itu pernah terjadi. Percaya tidak percaya, memang itu pernah terjadi. Kemudian ini yang paling penting. Awal terbentuknya tari gaya Surakarta. Bentuk atau konsep tari gaya Surakarta pada awalnya itu lekat dengan nilai-nilai tradisi budaya keraton, yaitu di samping tempat tinggal raja dan keluarga, juga tempat untuk mengolah budi lahir dan batin. Hasil dari pengolahan budi tersebut disebut bedoyo. Budaya itu merupakan daya perbawa yang kemudian menjadi keyakinan. Tari gaya Surakarta sebagai hasil pengolahan budi lahir batin menjadikannya bukan sekedar sebagai tontonan tetapi juga sebagai tuntunan yang merupakan nilai-nilai wigati, yaitu perwujudan dari ajaran atau laku hidup untuk mencapai cita-cita budaya keraton, yaitu budi luhur, keselamatan, dan kewibawaan. Dinamika perkembangan tari gaya Surakarta yang bersumber dari tari keraton mengalami perubahan dan menjadi berbeda dengan awalnya. Perubahan bentuk pertama menjadi tari gaya Surakarta tahun 1950 dikembangkan berdasarkan bentuk dan teknik baru, yaitu Rantoyo dan Hasto Sawondo. Dalam kajian ini kemudian disebut sebagai perubahan budaya simbolik menjadi budaya ekspresif. Tari keraton sebagai budaya simbolik dianggap memiliki kekuatan keramat dan memiliki fungsi untuk membentukkan watak luhur. Fungsi kedua ini dikembangkan di dalam gerakan Rantoyo yang substansinya merefleksikan nilai-nilai tata krama dan sopan santun. Hal itulah yang mendasari adanya nilai tuntunan pada tari gaya Surakarta. Jadi, awal mula tari gaya Surakarta itu semuanya berasal dari keraton. Dari sebuah tari Srimpan atau bedoyo di keraton. Kemudian tahun 1950 itu berkembang keluar menjadi tari gaya Surakarta. Itu karena di samping dikembangkan di luar, juga dikembangkan sebagai dasar pendidikan, makanya ada yang namanya tari Rantoyo. Itu sebagai gerak dasar atau bentuk tari gaya, bentuk dasar dari sebuah tarian. Jadi awalnya itu memang berangkat dari tembok keraton yang keluar, dikembangkan di luar, dan bentuk tari Rantoyo itu tadi untuk menjadi suatu dasar gerak gaya Surakarta. Jadi menurut saya yang pernah saya ketahui,
itu gaya Surakarta dengan gaya Keraton Kasunanan itu hampir sama. Karena memang tari gaya Surakarta itu berasal dari Keraton Kasunanan yang berkembang keluar. Sedangkan untuk tari gaya Mangkunegaran itu berbeda karena Mangkunegaran itu ada dua tolak ukur, Solo dan Surakarta dan Yogyakarta. Jadi misalkan kalau contoh sepele aja, kalau gerakan ngerayong ini, kalau Surakarta mepet, tapi kalau Jogja kan begini, Jogja itu 90 derajat. Tapi kalau Mangkunegaran di antara Solo dan di antara Jogja, ada di tengah-tengahnya. Contohnya seperti itu. Jadi memang Mangkunegaran itu memiliki ciri sendiri dibandingkan dengan yang lain. Jadi gaya Surakarta itu ya gaya dari berasal dari gaya Keraton Kasunanan. Tapi kalau dari Pura Mangkunegaran yang berada di Surakarta ini, dia memiliki gaya sendiri, gaya antara Surakarta dan Yogyakarta. Terus yang paling 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 mendasar perbedaannya itu ketika melakukan srisik. Kalau Pura Mangkunegaran itu ketika melakukan srisik, ketika akan kembali kepada posisinya itu dia akan mendek. Jadi posisi srisik biasa, kemudian akan mendek dulu, baru kembali ke posisinya. Itu yang paling mendasar. Perbedaan yang paling paling terlihat itu di situ. Jadi tari gaya Surakarta itu perkembangan pertama ada di tari Rantoyo sebagai dasar dan Hasto Sawondo itu sebagai dasar pembelajaran di isi Surakarta tentunya. Itu sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa sharing, ada pertanyaan atau sharing dari teman-teman yang lain, mungkin ada pengalaman lain apa yang mungkin bisa menjadi sharing saya juga, pengalaman baru untuk saya juga. Monggo. Bagi teman-teman yang ingin tanya, boleh banget untuk on mic, atau kalau misalnya malu bisa banget untuk chat di kolom chat yang sudah tersedia. Seperti itu. Baik, jadi saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Apakah ada perbedaan paling mencolok dari tarian Jawa Tengah, khususnya Surakarta, dengan tari daerah Jawa lainnya? Seperti itu, Mbak. Kalau perbedaan yang mencolok itu ya pada ini pacak kayak Surakarta dengan Jawa lainnya, berarti Jawa Timur ya, itu sudah berbeda. Kalau Surakarta ada agak mayuk, kalau Jawa Timur itu biasanya tegak, lebih ke tegak. Itu sudah suatu hal yang sudah sangat hal yang mendasar, itu berbeda. Tarian-tarian Jawa Timur itu lebih gerak tubuhnya itu tegak dan menggunakan lebih ke kaki ya menurut saya. Kalau Jawa Tengah itu lebih kerasa menggunakan rasa karena dia lebih temponya juga uh, lebih sareh Jawa Tengah menurut saya.
lain kalau ada tambahan atau masukan. Ini ada pertanyaan Mbak dari Mbak Ajeng. Saya mau bertanya Mbak, apa aja sih faktor pendukung dalam seni tari itu? Di lain gerakan yang luas dan indah, pasti ada faktor lain yang membuat tarian tersebut indah atau disebut berhasil dipersembahkan. Kalau menurut saya pribadi, eh, gerakan apapun ketika kita melakukannya dengan hati, ketika kita tidak luas sekalipun, itu akan sampai pesannya. Jadi ketika kita menari dengan hati, insya Allah pesan yang disampaikan itu akan sampai kepada penikmat. Itu menurut saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, sangat dipersilakan atau ada tanggapan. Ini dari WNS semua atau ada yang di luar WNS? Ini ada yang dari luar UNS juga, Mbak. Oh. Selamat sore. Mas sore, silahkan Mas Sarwo Edi. Izin bertanya. Jadi kebetulan sekali Kak Citra dari Mangkunegaran dan saya yakin tentu tahu banyak lah. Nah kebetulan dari lomba dari Mangkunegaran kemarin yang Gambyong Ratnakusumo kalau nggak salah, itu tuh ada peserta yang memodifikasi istilahnya seperti itu dari busana. Nah, gimana sih dari Kak Citra sendiri tentang hal ini? Kan di masyarakat itu jadi pro dan kontra gitu. Saya tidak fokus atau menyinggung pada isu SARA, tapi lebih pada dari kacamata pakem dan kabudayaan dari Surakarta. Terima kasih. Kemarin yang saya tahu yang mengadakan dari pihak negara. Kebetulan saya juga mengikuti sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang salah satu peserta yang ikut itu memang dari utusan saya. Dia mewakili SMA-nya memang, cuman saya yang menyuruh untuk memperlihatkan kepakeman dari Pura Mangkunegaran sendiri, dari bentuk tariannya, dari bentuk kostumnya. Saya hanya ingin menunjukkan ini loh pakem dari Pura Mangkunegaran. Kostumnya seperti apa, gerakan yang betul pakemnya itu seperti apa. Itu sebenarnya di salah satu peserta memang ada. Saya hanya ingin, kalau masalah menang kalah itu bonus, tapi yang ingin saya perlihatkan adalah pakem dari gaya Mangkunegaran sendiri. Jadi mungkin kalahnya juga karena dari sisi kepenarian memang lebih bagus dari yang menang. Cuman yang saya tonjolkan di sini adalah pakem dari gaya suatu tari, suatu gerakan di Pura Mangkunegaran, dan juga pakem kostum yang digunakan. Itu sih saya. Bagaimana Mas Sarwo Edi jawaban Mbak Citra tadi? Terima kasih. Jadi mungkin gimana sih Pak? Kita ya sebagai warga umum lah, sebagai bukan dari orang keraton gitu, berbijaksana atau dengan bijak
ngugemi pakem itu. Jadi misal di luar dari tari keraton, misal gambyong misal. Gambyong itu malah ada yang pakai tibondodo, ada yang tidak. Nah, itu gimana sih biar biar kita itu saora-orane becek lah gitu. Ya, kalau dari pakem gaya Mangkunegaran misalkan kayak kemarin si penyelenggara tinggal ketentuan dari penyelenggaranya. Jadi kita gimana ya Mas? Kalau pakem itu tergantung dari masing-masing. Artinya uh, kita sebagai orang luar misalkan yang melihat pakemnya seperti apa. Nah, kalau kita orang yang berpendidikan, artinya kita harus tahu sumbernya, misalkan gaya Mangkunegaran misalkan. Oh, pakem yang bisa saya lihat yang benar-benar pakem itu dari mana sih? Misalkan kalau Mangkunegaran itu punya yang lembaga resmi dari keseniannya Puro itu namanya Kementerian Langan Projo. Ya coba kamu cari tahu di Kementerian Langan Projo atau di akun-akunnya dari Puro Mangkunegaran sendiri. Kalau Langan Projo itu akunnya hanya di Puro Mangkunegaran ya, jadi tidak punya akun sendiri. Tapi kita karena kita berdiri di bawah naungan Puro Mangkunegaran, jadi kita satu website, satu sumber informasi yaitu di Puro Mangkunegaran. Kalau pengen tahu lagi juga kalian bisa ke Perpus. Nah di sana banyak foto-foto yang memang menunjukkan kepakeman dari gaya Mangkunegaran sendiri. Kalau misalkan gambyong, gambyong luar pun saya juga sebenarnya miris ya. Artinya gini, kan sudah ada pakem yang sudah berkembang. Oh, gambyong itu gelungan, kembangnya hanya kembang kembang kalong yang panjang itu, kemudian bangun tulak, udah cuman sintingan itu aja. Tapi kalau ada pengembangan lain itu saya juga kadang miris, bisa-bisanya mereka melakukan modifikasi. Artinya menurut saya mereka tidak cinta pada budayanya sendiri. Menurut saya seperti itu. Kalau memang kita mengakui bahwa kita pecinta budaya, kita harus tahu pakemnya. Kecuali memang tarian itu adalah tarian kreasi, monggo. Kalian membuat suatu karya baru, kalian memodifikasi sendiri, itu hak kalian. Tapi kalau memang tarian sudah pakem, jika mau melanggarnya, saya pernah sekali nari gambyong yang minta berhijab, saya pernah melakukan sekali, dan itu hal bodoh yang pernah saya lakukan. Itu waktu saya di UKM BKKT UNS. Saat itu juga kakak tingkat kami bilang, kalau kalian masih melakukan hal tersebut, BKKT saya tutup. Nah, dan sejak itu saya merasa diri saya bodoh. Kenapa saya mau? Dan saya izinkan teman-teman untuk melakukannya. Jadi kalau memang kita mengaku kita itu cinta budaya, ya kalau memang sudah ada yang pakem, ya kita pelajari. Oh, sumbernya dari mana yang pasti. Oh, pakemnya seperti ini. Ya itu yang kita ugemi. Itu sih menurut saya. Mungkin ada tambahan atau tanggapan lain dari Mas Arwo Edi. Saya kira cukup. Terima kasih jawaban yang luar biasa. Sama-sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Raka. Saya ingin bertanya, waktu nonton HTD diisi, saya melihat ada penampilan tari kontemporer. Nah, di situ saya setiap melihat pertunjukan tari kontemporer kurang menarik karena sulit dipahami maknanya. Menurut Mbak Citra, bagaimana ya caranya mudah memahami makna atau maksud yang dilakukan oleh penari kontemporer tersebut? Matur nuwun. Kalau tari kontemporer, uh,
Kalau kontemporer itu mungkin bisa sebenarnya yang saya tahu ya, yang pernah saya alami juga sebenarnya dari setting panggung itu juga sudah mencerminkan arah dari jalan cerita. Biasanya kan kalau kontemporer diceritakan dulu nih sinopsisnya, ini arahnya gimana. Nah, dari situ kita mungkin bisa apa ya namanya, menelaah dari gerakan dia, dari oh maksudnya apa sih ini, gerakan ini tuh maksudnya gimana, terus dari setting panggungnya masuk nggak sih dengan sinopsis yang diceritakan tadi. Terus terang memang kalau orang awam yang uh, yang kurang sering melihat pertunjukan seperti itu memang susah terus terang. Tapi kalau kita pengen ngerti, pengen itu nggak bisa sekali dua kali nonton. Jadi kayak saya pribadi juga dulu awal-awal juga ketika saya nyemplung di kontemporer, pertama itu nggak ngerti iki maksudnya apa sih gitu. Karena yang sering saya lakukan itu adalah tari pakem. Karena dari dulu saya ikut sanggar, saya ikut melanjutkan di Puro Mangkunegaran. Jadi yang pernah saya lakukan adalah tarian pakem yang pasti ceritanya tentang ini itu. Tapi kalau saya menelaah cerita dari kontemporer itu awalnya saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa sih gitu. Setelah saya mendalami, saya mengikuti kelompok sana sini, ikut terjun langsung. Bahkan saya setiap ada pertunjukan dulu saya selalu tidak pernah absen. Jadi ketemu si A, si B, si C, dari isi itu kadang kok orang UNS ini kok sering muncul di setiap pertunjukan di TBS saat itu. Saat saya belum punya si krucil, saya itu hampir setiap hari saya nonton gitu loh. Saya ajak teman-teman, dari situ saya mulai ngerti, oh ini maksudnya gini, oh ini ceritanya nggak masuk dari sinopsisnya tadi, kayak gitu. Jadi memang nggak bisa sekali dua kali kita bisa mengerti tari kontemporer ini. Kalau memang kita awam, dari orang awam itu memang susah gitu. Tapi kalau kita awam tapi kita kita pemerhati budaya, itu pasti bisa kok. Oh ngerti lama-lama, oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini gitu. Itu sih kalau saya. Baik, bagaimana tanggapannya Mas Raka mengenai jawaban dari Mbak Citra? Sudah cukup atau ada yang lain? Oke, sampun. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Fadli Muhammad Ismaini. Jadi bagaimana kebaru-baruan dari tari gaya putih Surakarta sekarang ini ya Mbak? Apakah kebaruan juga diadaptasi dari cerita dalam manuskrip-manuskrip lalu ditarikan dan bagaimana tantangan di dalamnya? Seperti itu Mbak. Kebaruan itu maksudnya gimana? Tari garapan gitu atau gimana Mas? Mas Fadli Muhammad, kebaruan dari tari gaya Surakarta itu maksudnya tari garapan baru gitu atau gimana? Kebaruan dimaksud itu berkaitan dengan ragam tarian maupun jenis-jenis tarian baru, Mbak. Seperti itu. Gini, kalau tari gaya Surakarta itu lebih ke alus ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin tari gaya Surakarta itu memang
ketika garapan pun juga garapan yang halus, artinya serimpen atau bedayan atau sesaji itu eh, itu tari gaya Surakarta itu kebanyakan itu. Tapi kalau yang dimaksud kebaruan tari itu tadi mungkin kreasi baru ya. Jadi sekarang kan banyak tari kreasi baru. Karena orang-orang zaman sekarang itu kalau suruh sing tradisi sing kayak serimpi budaya itu kadang-kadang suwe kesel gitu. Nah, sekarang banyak muncul pengembangan baru, misalkan tarik kreasi. Jadi kayak misalkan Rorong Ige, tari merak itu dari Jawa Barat, itu juga itu eh, namanya tari kreasi baru. Jadi memang tarian-tarian itu dibentuk dan tidak ada pakemnya menurut saya. Jadi misalkan tari merak itu ada yang namanya meraknya Esmaridi misalkan, itu pakemnya Esmaridi seperti itu. Tapi kalau saya mau pakai musiknya Esmaridi tapi dengan gerakan lain yang saya bisa, atau misalkan saya ngajar materi orang ngajar anak gitu, tergantung dari kemampuan si anak bisa nggak menarikan dengan tingkat level gerakan yang seperti itu. Kalau nggak bisa kan harus saya turunkan gerakannya harus seperti apa yang mereka bisa gitu. Contohnya seperti itu. Jadi menurut saya ya ragam sekarang itu memang banyak dan kita patut mengapresiasi. Yang penting sekarang bagi saya jiwa muda yang sekarang kalau masih mau menari atau mengolah rasa itu sudah alhamdulillah, karena memang sekarang itu susah kalau suruh mencari manusia yang mau mengembangkan tari-tari yang sangat klasik pakem itu susah. Itu sih menurut saya. Oke, mungkin ada tanggapan dari Mas Fadli mengenai jawaban dari Mbak Citra tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ajeng Okta Nuraini. Seberpengaruh apa sih bentuk dan postur tubuh seorang penari ketika mempersembahkan tarian? Misal ada yang berisi, ada yang kurus. Apakah ada sebuah statement bahwa postur si A ini terlalu kurus, tidak pantas menarikan tarian B? Seperti itu, Mbak? Oke, kalau untuk masalah postur itu kalau kita menari dengan menarikan tarian tokoh, misalkan kayak Ramayana gitu, ada tokoh Sinto, ada tokoh Rama, ada tokoh Rahwono. Nah itu memang kita harus mencari, sosok, nggak mungkin dong kurus menjadi Rahwono gitu. Jadi kita memang cari yang gagah, gede, istilahnya gede dhuwur, istilahnya kayak gitu. Tuh. Kalau itu memang harus dipaskan. Tapi kalau tarian-tarian lepas seperti gambyong, seperti golek, menurut saya pribadi itu tidak ada yang namanya harus gendut, harus kurus. Menurut saya enggak. Tapi saya menghargai orang tersebut masih mau melestarikan budaya khususnya tari. Itu sudah bagi saya pribadi itu sudah alhamdulillah, karena memang bagi saya sekarang yang penting orang itu masih mau melestarikan budaya, saya acungi jempol dan saya mengapresiasi mereka. Itu bagi saya pribadi. Jadi kalau saya pribadi dimintain nari sana sini, sekarang saya nggak nari sendiri. Saya ajak teman-teman kampus, ayo kita nari, yang mau nari dan berproses dengan saya, ayo saya ajak. Mau dia kurus, mau gendut, mau tinggi, mau pendek, saya nggak peduli. Tapi yang penting dia
dia mau berproses, ya ayo gitu. Kalau saya sih, jadi bagi saya pribadi, saya cukup mengapresiasi teman-teman yang masih mau, itu aja. Kecuali kalau itu memang untuk kebutuhan tokoh, itu berbeda, itu sih. Oke, mungkin ada tanggapan atau apa dari Mbak Ajeng mengenai jawaban dari Mbak Citra tadi? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Eustika Stefani. Mbak saya ingin bertanya, apakah bisa tari gaya Surakarta dicampur dengan Jogja dalam satu karya tari? Terima kasih. Ya, pertanyaan ini saya mengingatkan saya pada pembina BKKT, bukan BKKT UNS, Bapak Bambang Irawan. Kalau kalian pengen tahu gerakan tari gaya Surakarta dan tari gaya Yogyakarta itu digabungkan, silakan lihat Bedaya 11 Maret. Itu penggabungan dari gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta. Karena itu yang membuat saya tari budaya WNS. Karena saya itu bernaung atau dasar saya itu di Mangkunegaran, yang notabene lebih ke Yogyakarta, otomatis gerakan-gerakan yang ada di dalam budaya itu cengkok Yogyakarta. Tapi saya nggak sendiri, saya pasti ajak teman yang pakem gaya Surakartanya, dia melekat. Makanya ketika saya membuat, saya tidak pernah sendiri, karena saya tahu ketika saya membuat sendiri nanti arahnya Jogja, nggak mungkin ada solo-solonya, nggak mungkin tidak mungkin masuk gitu. Makanya ketika saya garap, saya pasti ngajak teman yang pakem gaya Surakartanya masuk, sangat melekat di dia gitu. Saya bisa, cuman kan saya pribadi ketika saya ikut si A, saya harus mengikuti gaya dia, misalkan gaya Surakarta ya udah itu. Tapi orang ini menurut orang ya, bukan menurut saya. Menurut orang ketika melihat saya menari, itu bisa langsung mengatakan, oh iki cah Mangkunegaran. Ketika melihat si B yang pakemnya apa bukan paham, dia kayak misalkan nyantrik ya, jadi nyantrik itu berguru, misalnya bergurunya sama si A, misalkan yang terkenal siapa ya, Pak Eko PC misalkan. Oh iki gayane Eko PC, oh iki gayane Pak Daryono, oh iki gayane Guru Sini. Itu nyantrik. Jadi ketika kita nyantrik atau berguru pada satu orang, itu pasti gaya kita pasti akan sedikit banyak menyerupai beliau. Itu pasti. Jadi katanya orang-orang gitu ketika melihat saya menari, walaupun saya ikut gaya Surakarta, tapi pasti saya di titik, oh ini penari ini Mangkunegaran pasti. Itu katanya orang-orang sih gitu. Itu Mbak. Mungkin ada kalau digabung bisa. Itu tergantung yang garap. Tapi kalau kamu pengen tahu gerakan Jogja dengan gerakan Surakarta digabung dalam satu garapan tari, ya silakan nonton Budaya WNS di YouTube-nya BKKT WNS, itu aja. Oke, baik Mbak. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Eustakia Stefani mengenai jawaban dari Mbak Citra tadi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Silakan. Oke, kalau belum ada, saya lanjut untuk pertanyaan yang lain. Ini ada satu pertanyaan dari Abdan Syakuro. Menurut yang saya ketahui bahwa tari gaya Surakarta termasuk tari daerah keraton yang berbeda dengan tari pesisiran, yang mana gerakannya tercipta berdasarkan pada rutinitas masyarakat di daerah pesisir tersebut. Lalu,
Untuk tari gaya Surakarta, gerakan itu dipengaruhi oleh apa? Seperti itu, Mbak. Tari gaya Surakarta dipengaruhi oleh rasa. Kalau menurut saya, jadi lebih ke ritual. Pengembangan dari rasa yang akan kita keluarkan, misalkan lebih ke, kalau yang sering saya kerjakan itu bedayan atau sesaji untuk persembahan. Jadi lebih ke tari persembahan ya. Jadi mengeluarkan rasa dalam suatu bentuk tarian untuk mempersembahkan sesuatu gitu, untuk bukan memuja tapi untuk mempersembahkan sesuatu, jadi kayak lebih ke ritual ya. Itu sih kalau saya. Kalau di pesisir itu memang ada ritualnya, cuman kan bedanya ini lebih ke ada gerakan-gerakan yang mengikuti keseharian dari yang dilakukan dari daerah-daerah pesisir. Misalkan contohnya di daerah pinggir laut itu kan mereka juga punya tarian persembahan pada laut. Mereka mengungkapkan rasa terima kasihnya pada laut yang telah menghidupi mereka, kan artinya gitu. Jadi mereka sebagai nelayan, itu yang saya tahu ada di daerah pesisir itu, ada juga yang mengungkapkan rasa terima kasihnya dalam bentuk tarian, itu juga ada. Itu sih, gerakannya juga gerakan yang sehari-hari mereka lakukan, itu pasti. Itu Mbak, menurut saya. Mungkin yang lain yang lebih tahu mungkin bisa sharing juga, monggo. Ada yang menambahi atau ada tanggapan mengenai jawaban tadi? Khususnya mungkin Mas Abdan, mungkin kalau sudah jelas atau ada apa, bisa ketik aja di kolom chat. Sepertinya belum ada, Mbak. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan. Saya cari info dari internet bahwa gerak dasar tari putri gaya Surakarta mempunyai 2 karakter. Maksud dari kalimat tersebut apa ya, Mbak? Ada 2 karakter. Iya, 2 karakter. Putri Alus dan Putri Lanyap. Putri Alus itu Bedoyo, Srimpen. Putri Lanyap itu yang tadi Petilan, Wiren, itu Putri Lanyap. Jadi contohnya kayak Srikandi Mustokoweni. Terus kalau di Mangkunegaran itu ada yang namanya Sri Mogrorini, dia itu peperangan. Jadi ceritanya seorang pejuang wanita, itu karakternya Lanyap. Jadi kayak kalau putra itu kan ada gagah dan alus, nah itu sama. Kalau putri kan ada putri alus dan putri Lanyap. Lanyap itu lebih ke yang tegas, yang apa ya, tarian-tarian yang menggambarkan peperangan kayak gitu. Itu 2 karakter itu yang dimaksudnya Putri Alus dan Putri Lanyap. Kalau karakter di Ramayana misalkan Sinto dengan Trijoto. Trijoto itu Lanyap, kalau Sinto itu Alus. Itu contohnya. Baik, Mbak. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya ini. Apakah setiap tarian daerah itu mengandung konteks spiritual? Itu
Kalau itu setiap daerah mempunyai sebentar. Jadi kalau menurutku nggak semua ya. Jadi ada yang tarian, kalau tarian lepas itu kayak tari tadi gambyong atau tari tayub itu kan juga nggak ada spiritualnya. Jadi tidak setiap tarian di daerah itu ada spiritualnya, enggak, menurut saya. Oke Mbak, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya lagi. Saya izin bertanya. Silahkan Mas Fajar, monggo. Bung Sonten, Mbak Citra. Yes, Saya izin bertanya tentang budaya bedah Madiun, Gagrak Mangkunegaran, Mbak. Itu sebenarnya busana pakemnya itu bagaimana nih, Mbak? Karena saya melihat di YouTube itu ada yang memakai ungu, hijau, hitam. Terus kerisnya pun ada yang dengan untaian melati, ada yang tidak. Nah itu sebenarnya yang benar-benar pakem dari Mangkunegaran itu bagaimana gitu, Mbak? Matur nuwun. Ya, kalau masalah pakaian yang dikenakan bedah Madiun itu tidak ada pakem warna, Mas. Ya, pakemnya itu menggunakan rompi, jarik lereng, samparan. Kalau masalah warna itu tidak ditentukan. Ada warna hijau, tapi yang sering kita gunakan adalah hijau dan hijau biru. Itu yang sering. Tapi kalau ungu juga kita kan, karena kita punyanya ungu, Mas. Karena yang warna biru itu sudah, karena sekarang penari-penari sekarang itu melar ya kan. Jadi kita membuat baru dengan warna ungu misalkan itu. Tidak ada ketentuan warna sebenarnya, tapi yang menjadi pakem adalah menggunakan rompi dan juga jarik lereng. Kemudian kalau jamang bedoyo. Kalau yang di Pura Mangkunegaran itu pasti logam pakainya, jamang logam. Kemudian keris, cundrik itu pakai kembang atau tidak, tergantung budget, Mas. Kalau budgetnya ada ya Pak, wajibnya pakai. Tapi kalau memang itu acara pura pasti pakai, Mas. Karena seringnya kan itu acara pura ya. Itu pasti pakai. Kalau nggak pakai itu berarti tidak punya budget, Mas. Itu. Tapi pakemnya harusnya pakai. Kalau kita pakai cundrik itu pakai. Itu, Mas. Matur nuwun, Mbak Citra. Oke. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman pribadinya, pernah belajar di mana? Boleh dong di-sharing ke saya. Jadi saya juga punya pengalaman baru bersama teman-teman. Ayo teman-teman yang tadi punya pengalaman atau bagaimana, bisa banget tuh di-share di sini juga. Yuk. Ini dari Solo semua atau ada yang dari luar Solo? Ada yang dari luar Solo juga, Mbak ini. Boleh sharing yang di luar Solo mungkin? Izin tanya lagi, Mbak.
Sangat monggo, Mas. dipersilakan. Jadi tadi kan disinggung tentang karakter Lanyap, Alus, sama Gagah ya. Nah itu bedanya gimana sih? Atau dari musiknya kah? Atau gimana? Karena saya bingung gitu. Misal lihat Priambodo Mustaka Weni gitu misalnya. Itu dari satu kesatuan itu ada part ketika Alus, tapi ada juga part ketika ya rodok Lanyap, rodok Kenes. Itu gimana? Gitu. Karakter Alus dan Lanyap itu dari ceritanya, Mas. Jadi misalkan kalau Alus itu kayak Srimpi, Bedoyo, Gambyong, Golek itu putri dengan karakter Alus. Tapi kalau semacam Sri Kandi, apalagi ya yang Lanyap, hmm, Mustaka Weni itu juga Lanyap. Sri Kandi Mustaka Weni itu Lanyap. Terus Sri Kandi Larasati itu juga Lanyap. Apalagi? Mungkin ada lagi yang lain yang bisa mencontohkan Lanyap. Kalau di ya itu tadi ya, kalau yang alus itu lebih ke tarian-tarian yang Gambyong, Golek, Srimpi gitu sih, Bedoyo. Itu setahu saya itu. Tapi kalau semacam Sri Kandi itu Lanyap. Kalau ada Mayunya itu Kenes. Jadi memang karakter dari Sri Kandi ini ada kadang-kadang Kenes, kadang-kadang dia tegas kayak gitu. Tapi karakter secara keseluruhan itu adalah Putri Lanyap. Itu dari kostum dan bukan kostum ya, rias wajahnya pun juga nantinya berbeda gitu. Mungkin ada Jadi tanggapan? gendengnya nggak mempengaruhi ya, Mbak? Setahu saya enggak, Mas. Gending itu kan sebagai istilah bumbu, sebagai penyedap dari suatu karya yang memperkuat rasa, memperkuat uh, penyampaian pesan dari suatu karya tersebut. Itu sih yang saya tahu. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Yuk, boleh banget di-share di sini yuk. Ditanyakan atau ada tanggapan atau cerita pengalaman tarinya, bisa banget. Jadi misalkan pernah lihat nggak Mas Sarwo Garapan Mata Hati, pernah lihat nggak di YouTube? Pernah, tapi cuma Nah, potongannya. potongan ya. Ya di situ kan saya pribadi itu menarikan dengan dua karakter. Karakter alusnya itu sebagai gadis-gadis desa itu yang narinya kenes dengan eh, tarian-tarian yang halus lah istilahnya gitu, karakternya halus. Nah, di satu sisi juga berpindah menjadi prajurit yang karakternya itu Lanyap. Nah, di situ. Jadi Lanyap itu lebih ke perempuan yang tari yang memiliki karakter tegas dan pasti ceritanya tuh cenderung ke peperangan kayak gitu.
Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi, monggo. Atau masih ada tambahan lagi, Mas Arwo, kalau ada yang kurang. Sudah, Mbak. Jadi ya yang jadi keresahan mungkin itu sih. Jadi kayak gimana sih membedakan gitu. Jadi karena setahu saya kata lanyap luruh itu saya taunya dari Wondowayang gitu ketika dari satu karakter Arjuna saja itu bisa bisa luruhnya sedang, luruhnya sangat luruh atau mungkin eh, sing rodok mbranyak gitu nek di adaptasi wayang dan tari itu misal Gunung Sari itu kan lanyap gitu tapi itu di wayang gitu tapi di tari juga ya rodok eh, malah jadi bentuk bentuk sekaran alus. Nah, dinamika seperti itulah yang mungkin eh, menarik gitu. Iya benar. Jadi karakter alus dan karakter lanyap itu juga ada yang namanya di satu sisi dia menjadi tegas, di satu sisi menjadi kenes. Alus itu juga ada yang alus itu luruh, jadi kayak bedoyo, kayak serimpi. Itu kan memang lebih ke alus ya. Yang sangat halus itu memang serimpi dan bedoyo. Tapi eh kalau yang alus menjadi kenes itu juga kayak kambyong, kayak golek itu juga satu karakter yang berkembang bisa menjadi banyak hal gitu sih. Tapi yang karakter dasar itu alus dan lanyap itu. Oke, Mbak Citra, ada satu lagi dari Mas Raka juga. Tadi mau tanya, kan Mbak Citra kan terlibat dalam proses Matah Ati waktu itu. Saya menonton di Mangkunegaran. Nah, itu proses Matah Ati yang megah itu prosesnya berapa lama Mbak waktu ya? Dan mungkin bisa sharing pengalaman Mbak Citra sendiri dari proses Matah Ati tadi. Kalau prosesnya itu 2 tahun mas. Jadi itu dari proses penyaringan, audisi, setahun audisi dan penyaringan masih terus habis itu setelah penyaringan penari itu masih ada yang namanya tim inti dulu yang dilatih untuk eh, mendapatkan suatu gerakan-gerakan dulu karena itu kan kolosal ya jadi memang harus ada tim inti yang dilatih tersendiri di karantina sampai ke Jakarta diinapkan selama 2 minggu di Jakarta hanya untuk fokus gerakan apa saja yang akan digunakan nantinya. Kalau saya pribadi sendiri terus terang saya itu hanya berproses di mata hati itu sebelum pentas di Singapura itu hanya 3 bulan sebelum berangkat. Karena apa? Ternyata itu nggak tahu ya. Ternyata saya bilang jahat juga nggak jahat, tapi Tuhan baik pada saya. Uh, Teman-teman di sekitar, jadi saya nggak tahu kalau ada yang namanya seleksi untuk penari di mata hati itu saya nggak tahu loh mas. Padahal itu dari Puro kan, tapi saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Dan teman-teman di sekeliling saya itu tahu dan mereka ikut, baik di kampus maupun di Mangkunegaran. Mereka semua ikut, kecuali saya sama sekali tidak tahu dan tidak diajak. Ya sudah, mereka mereka ikut seleksi, ada yang awalnya masuk, ada yang enggak. Yang awalnya masuk itu, jadi itu prosesnya setelah seleksi itu banyak pengurangan penari lagi. Pemotongan penari keluar masuk gitu. Ceritanya, konon ceritanya seperti itu. Dengan ikhlas hati, oh ya sudah. Berarti menurut saya, orang-orang di sekeliling saya ini adalah orang-orang yang tidak ikhlas berkesenian. Saya bilang gitu. Tapi kalau mereka ikhlas ya fair dong harusnya. Ayo ikut-ikut bareng, ya kan? Nggak perlu nggak perlu saling takut gitu loh. Maksudnya ya udah kalau yang memang kita
niat untuk berkesenian, ya ayo kita berkesenian bareng. Kalau memang itu merupakan kompetisi, ya ayo kita berkompetisi bareng. Di luar kompetisi kita berteman kayak gitu. Tapi ternyata ya Tuhan baik. 3 bulan sebelum berangkat, saya ketemu dengan Bu Atila, dan saat itu juga saya disuruh untuk ikut dalam proses tersebut. Ya alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk ikut berproses dalam pertunjukan yang luar biasa ini, dan saya bisa membahagiakan satu orang saat itu yang sampai detik ini saya ingat sampai sekarang, almarhum eh, Gusti Nirwasto Kusumo atau Gusti Heru yang mempunyai Sanggar Tari Surya Semirat. Ketika beliau tahu dan dengar saya masuk dalam proses kolosal ini, dia sangat senang karena memang dari sekian puluh orang yang terlibat di situ, saya satu-satunya yang istilahnya yang masih ada terah di situ untuk mengikuti kolosal itu. Ya, saya alhamdulillah saya bersyukur saya bisa berproses dengan orang-orang hebat di dalam situ yang sangat luar biasa. Pengalaman saya bertambah banyak, menemui dengan segala jenis karakter orang, dan di situ prosesnya juga luar biasa, cukup menguras tenaga, ya kan, dari sore jam 6 selesai jam 2 malam, 2 pagi, itu setiap hari dilakukan. Apalagi kalau udah waktu berangkat ke Singapura itu dari pagi sampai malam kita berproses. Berangkat jam 9 pagi, pulang jam 12, jam 1 pagi. Itu setiap hari sampai hari H. Hari H pementasan itu pagi kita latihan. Istirahat siang, kemudian rias, malam pentas. Itu setiap hari kita lakukan. Jadi menurut saya itu proses yang luar biasa bagi saya yang tidak terlupakan. Setelah itu saya ikut pentas yang di Jakarta dan di Solo. Di Solo saya ikut. Itu jadi setelah itu kebetulan yang proses kolosal berikutnya yang Ariyah itu saya tidak bisa ikut karena saya ditantang, kamu pilih kuliah atau pilih ikut kolosal. Saya bilang saya sudah terlanjur bayar kuliah, saya melanjutkan kuliah saya dan ini hidup saya ke depan, saya bilang gitu. Bagi saya nomor satu bagi saya ya tetap pendidikan karena tanggung jawab saya kepada orang tua saya, itu aja. Jadi ketika saya ditantang, kamu pilih mana? Ya saya pilih kuliah karena memang sudah dibayar. Kecuali kalau itu belum dibayar, mungkin saya pilih Ariyah dulu karena kesempatan juga tidak datang untuk 2 kali gitu. Tapi karena sudah terlanjur masuk dan kuliah malam juga, jadinya saya tidak bisa membagi waktu pastinya. Saat itu saya S1-nya kan kuliah malam. Saya transfer jadi kuliahnya malam. Kalau kuliahnya siang saya tak angkat itu, tapi kalau berhubung kuliahnya malam, ya mohon maaf untuk di area saya mundur, saya bilang gitu. Saya tidak bisa melakukan karena hidup itu pilihan. Tetap bagaimanapun tari itu adalah hobi saya yang menjadi pekerjaan saya tentunya. Dulu saya nari sendiri, sampai detik ini saya masih nari, tapi saya saat ini sudah ketika saya mendapat tawaran nari, kadang saya juga sekarang lebih ke pilih di balik layarnya, saya pilih mengajak teman-teman generasi muda sekarang. Karena apa, bagi saya kalau mereka masih mau melakukan atau melestarikan budaya ini dengan menari, kenapa nggak saya apresiasi? Saya mending mengajak teman-teman, ayo kita berapresiasi bersama. Itu sih kalau saya pribadi. Oke, terima kasih Mbak Citra atas ceritanya dan pengalamannya. Mungkin sudah masuk pukul 16.58, sudah di akhir acara ya, udah nggak kerasa banget udah sampai segini jamnya. Mungkin untuk sebagai penutupan, yuk on cam dulu buat dokumentasi, teman-teman. On cam dulu buat dokumentasi. Bentar kok. Habis itu live. On cam dulu.
Oke, berhubung nggak ada yang on cam, yuk Mbak Citra foto dulu ya. Dokumentasi dulu. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Makasih banget Mbak Citra udah meluangkan waktunya, atas ilmunya juga. Oke, terima kasih Mbak Citra dan teman-teman semuanya. Kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan dari acara. Sama-sama, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Citra. Waalaikumsalam.